Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah
wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Dan sebentar lagi dalam hitungan hari kita akan menghadapi bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Nabi SAW telah bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Al-barakah maknanya adalah subutul khairi wa kasratul khairi. Menetapnya suatu kebaikan dan banyaknya kebaikan. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, orang-orang yang beriman, mereka tatkala datang bulan Ramadan, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Mereka lebih bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan melebihi kesungguhan mereka di bulan-bulan sebelum Ramadan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah mengkondisikan sebaik mungkin bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Nabi SAW bersabda, "Idza ja'akum Ramadan suffidatis syayatin." Apabila telah masuk bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu. Wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa futihat abwabul jannah, dan pintu-pintu surga terbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga dalam riwayat lain, di setiap malam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Nabi SAW bersabda, "Idza kana awwalul lailatin Ramadan," apabila sudah masuk malam pertama bulan Ramadan, "suffidatis syayatin wa maradatul jinni." Setan-setan dibelenggu dan jin-jin jahat juga dibelenggu. Wa ghulliqatil abwabun nar wa lam yuftah minha babun. Dan pintu-pintu neraka ditutup dan tak satu pintu neraka pun yang terbuka. Wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha babun. Dan pintu-pintu surga terbuka dan tak satu pintu surga pun yang tertutup. Kemudian Nabi mengatakan, seorang penyuruh mengatakan, fayunadi munadin, ada yang menyuruh menyatakan, "Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir." Wahai orang yang menginginkan kebaikan di bulan ini, terimalah bulan ini dengan melakukan kebaikan. Wahai orang yang dahulunya berbuat jahat, maka berhentilah di bulan ini. Kemudian Nabi mengatakan, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan di setiap malam bulan Ramadan, dan itu berlaku dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Adapun hadis yang mengatakan sepertiga malam Ramadan adalah rahmat, sepertiga yang kedua adalah ampunan, sepertiga yang terakhir adalah pembebasan api neraka, maka hadisnya adalah hadis yang lemah. Hadir rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh merugilah mereka yang mereka masuk bulan Ramadan namun mereka menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkondisikan Ramadan dalam keadaan baik. Makanya jika kita menyia-nyiakan Ramadan, kita masuk bulan Ramadan namun kita tidak mempersiapkan diri dengan hal tersebut, maka itu adalah kecelakaan bagi kita. Jika kita masuk bulan Ramadan namun ibadah kita biasa-biasa saja, atau bahkan maksiat kita meningkat sehingga kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang didoakan keburukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diaminkan oleh Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Syaqiya 'abdun adrakahu Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu." Celakalah seorang hamba yang dia bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Jibril mengatakan amin. Hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita perlu persiapan, perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan.
Maka dari itu Nabi SAW di bulan Sya'ban memperbanyak puasa. Demikian juga para salafus soleh, di antara mereka ada yang memperbanyak bacaan Quran mereka di bulan Sya'ban. Agar apa? Agar mereka tatkala masuk bulan Ramadan terbiasa dengan membaca Al-Quran, tidak letih dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena ketika di bulan Ramadan kita tidak minum dan tidak makan, sedangkan membaca Al-Quran butuh energi yang kuat. Maka dari itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 12 atau 13 hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Maka kita perlu mempersiapkan diri lahir dan batin. Dengan apa? Dengan meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Sya'ban, kemudian di bulan Ramadan kita lebih tingkatkan lagi karena kita sudah terbiasa di sebelum Ramadan. Hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita penting membiasakan meningkatkan kualitas ibadah sebelum Ramadan? Apakah membaca Al-Quran, sholat malam, sedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya? Karena jika kita melakukan suatu ibadah yang tidak kita biasakan ibadah tersebut, maka ibadah itu terasa berat. Mengapa kita sering mendengar orang khatam Al-Quran di bulan Ramadan? Ada yang 6 kali, 7 kali, bahkan ada yang 10 kali. Setiap 3 hari di bulan Ramadan dia khatam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan, karena di sebelum Ramadan dia sudah membiasakan diri membaca Al-Quran. Jauh-jauh sebelum Ramadan dia sudah membiasakan diri untuk melakukan qiyamul lail. Dia membaca Al-Quran bukan hanya di luar sholat, tapi di dalam sholat dia juga membaca Al-Quran. Kenapa kita dengar ada orang khatam Quran mungkin cuma sekali atau 2 kali? Karena dia kurang terbiasa membaca Al-Quran. Atau jangan-jangan dia membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja, sehingga di luar Ramadan Al-Qurannya berdebu. Maka dari sini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sekarang kita harus membiasakan, sekarang mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan, menjadi Ramadan kita yang lebih baik. Hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita mempersiapkan diri di bulan Sya'ban untuk menghadapi Ramadan. Mengapa banyak orang tatkala dia lari 5 km, 7 km, 10 km dia terasa ringan, biasa-biasa saja. Sedangkan kita merasa berat melakukannya. Karena apa? Karena dia sudah membiasakannya sejak lama. Demikian juga ibadah-ibadah nanti yang kita hadapi di bulan Ramadan. Apakah puasanya? Apakah sedekahnya? Ataukah membaca Al-Qur'annya atau qiyamul lailnya? Maka hendaknya kita biasakan dari sekarang sehingga Ramadan kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbi wa khati'ah wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'a hudah ila yaumil alqah, amma ba'd. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan Sya'ban kal muqaddimati lir Ramadan. Bulan Sya'ban itu seperti muqaddimah menghadapi bulan Ramadan. Maka sudah sepantasnya kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita sebutkan di khutbah pertama tadi agar kita membiasakan ibadah kita lebih giat lagi. Namun di sisi lain yang terpenting dari itu adalah kita meninggalkan hal yang sia-sia, bahkan yang Allah haramkan, sehingga kita di bulan Ramadan terbebas dari itu semua. Karena ibadah puasa bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Nabi SAW bersabda, "Rubba sha'imin wa laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa namun dari puasanya dia tidak mendapat pahala sama sekali. Dia hanya mendapat rasa lapar dan haus. Wa rubba qa'imin wa laysa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang yang melakukan salat malam di malam hari namun dari salat malamnya dia tidak mendapatkan pahala. Dia hanya mendapatkan capeknya begadang. Hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mereka melakukan apa yang Allah haramkan sehingga puasa mereka tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka hanya mendapat rasa haus dan lapar saja. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qauladz zur wal 'amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu."
Barang siapa yang pada saat puasa tidak meninggalkan ucapan dusta, bahkan dia berdusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada rasa lapar dan hausnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar kita beradab tatkala kita berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumi siyami ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Apabila kalian di hari puasa kalian, maka jangan kalian berkata jorok, jangan kalian as-sakhab diartikan berteriak-teriak, jangan kalian berteriak-teriak. Untuk apa? Agar puasa kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idza sabahu ahadun aw syatamahu aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Jika ada yang mengejek-ejek dia pada saat puasa, jika ada yang mengolok-olok dia pada saat puasa, jika ada yang mengajak dia berkelahi pada saat puasa, katakanlah aku sedang berpuasa. Agar apa? Agar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak hilang. Walaupun puasanya sah, namun jika pahala kita berkurang, kita merasa merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kualitas puasa kita, sejauh mana kita meninggalkan apa yang Allah haramkan, maka disitulah kualitas ibadah kita, ibadah puasa kita meningkat. Dari pandangan apa yang Allah haramkan, dari pendengarannya apa yang Allah haramkan, dari ucapan apa yang Allah haramkan, maka hendaknya kita membiasakan diri dari sekarang untuk meninggalkan perkara-perkara apa yang Allah haramkan. Dari ghibah, namimah, dusta, memata-matai orang, atau membuang waktu di medsos yang tidak bermanfaat, maka semua itu bisa mengurangi pahala kita, pahala puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubbal ladzi yuballighuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.